Pemain muda mendominasi daftar 29 pemain yang disiapkan untuk membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Dari 29 nama, ada 11 pemain berusia di bawah 23 tahun yang dipanggil pelatih Shin Tae-yong. Berikut ini 11 pemain timnas Indonesia di Piala Asia 2023 yang masih berusia di bawah 23 tahun. Arhan Fikri menjadi pemain termuda di skuad timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023. Arhan Fikri baru akan merayakan ulang tahun ke-19 pada tanggal 28 Desember nanti. Bagi Shin Tae-yong, Arhan Fikri adalah pemain spesial. Setelah melatihnya di timnas Indonesia U19, U20, dan U23, sang pelatih kemudian mempromosikan Arhan Fikri ke timnas senior. Meskipun masih sangat muda, caps Marcelino Ferdinand terhitung cukup banyak. Dia juga punya catatan yang impresif. Marcelino telah mencetak 2 gol dari 14 laga yang dimainkan. Marcelino saat ini bermain untuk klub asal Belgia, KMSK Deinze. Hanya saja, Marcelino mengalami cedera sehingga belum mendapat banyak kesempatan bermain bersama tim utama. Hoki Caraka bermain secara reguler bersama PSS Sleman pada musim 2023-2024 ini. Dia mampu mencetak 3 gol dari 20 laga di BRI Liga 1. Performa yang bisa dibilang cukup bagus. Bersama timnas Indonesia, Hoki Caraka telah mencetak 2 gol dari 3 laga yang dimainkan. 2 gol itu tercipta pada laga leg kedua play-off kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Brunei Darussalam. Ivar Jenner menjalani debut bersama timnas Indonesia pada Juni tahun 2023 lalu. Dia bermain pada 2 laga persahabatan yakni melawan Palestina dan Argentina. Pada duel lawan Argentina, Ivar Jenner tampil cukup solid. Dia bermain selama 85 menit. Ivar Jenner mampu bersaing dengan nama-nama top seperti Ezequiel Palacios, Leandro Paredes, dan Giovanni Lo Celso. Justin Hapner baru saja mendapatkan paspor Indonesia. Perpindahan asosiasi dari KNVB ke PSSI juga sudah rampung. Jadi, Justin bisa bermain untuk Indonesia di Piala Asia 2023. Meskipun belum pernah bermain untuk timnas Indonesia pada level senior, Justin Hapner punya pengalaman membela Indonesia pada kelompok usia. Hapner 2 kali bermain untuk Indonesia U20. Rafael Struijk menjadi harapan baru di lini depan timnas Indonesia. Pada level senior, dia belum pernah mencetak gol. Namun, pada kelompok usia, Struijk pernah mencetak gol untuk timnas U20 dan U23. Rafael Struijk masih berjuang untuk mendapat menit bermain di tim senior ADO Den Haag di Liga Belanda. Bersama timnas U21, Struijk mencetak 3 gol dari 3 laga. Ramadan Sananta diharapkan bisa menjadi mesin gol baru untuk timnas Indonesia. Hal ini tidak lepas dari catatan golnya pada level klub yang cukup bagus, baik bersama Persis Solo maupun saat masih bermain untuk PSM. Bersama timnas Indonesia, pada level senior, Sananta telah mencetak 4 gol dari 7 caps. Performanya bisa dibilang cukup menjanjikan. Sejak memilih menjadi WNI dan membela timnas Indonesia, Elkan Bagnot langsung jadi andalan Shin Tae-yong. Namun, dia sempat absen pada Piala AFF 2022, karena tidak mendapat izin dari klubnya. Musim 2023-2024, Elkan Bagnot menjalani fase yang cukup berat bersama Ipswich Town. Menit bermainnya sangat terbatas, bahkan belum bermain sama sekali pada ajang divisi Championship. Hernando Ari Kenyang pengalaman membela timnas Indonesia pada level usia. Dia bahkan sudah debut pada level senior pada 2021 lalu. Namun, selama ini, Hernando kalah bersaing dengan Nadeo Argawinata. Hernando Ari mulai jadi pilihan utama sejak tampil bagus pada laga uji coba lawan timnas Argentina. Meskipun kebobolan 2 kali, kiper Persebaya itu dinilai tampil bagus. Pratama Arhan bisa dibilang sebagai anak mas Shin Tae-yong. Dia selalu masuk dalam skema sang pelatih mulai dari timnas Indonesia level U20 hingga senior. Namun, harus diakui bahwa level Pratama Arhan agak menurun pada 2023 ini. Salah satu penyebabnya adalah minimnya menit bermain yang didapat bersama Tokyo Verdy di J2 League. Rizky Ridho bermain sangat konsisten.
Baik pada level klub maupun timnas Indonesia, dia mampu menjaga eksistensinya di tengah persaingan sengit dengan bek-bek dengan nama besar. Rizky Ridho debut bersama timnas Indonesia level senior pada 2021 lalu. Sejak saat itu, dari 27 caps yang dimiliki, ex-pemain Persebaya Surabaya itu mampu bikin 3 gol sebagai nilai tambahnya.